Kan there is nothing impossible, ya. Semua di dalam bola itu harus bisa. Kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan pencapaian luar biasa yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2023 di SUGBK Senayan, Jakarta, skuad Garuda berhasil menundukkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini tidak hanya menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga membawa mereka lebih dekat ke posisi puncak klasemen grup F. Tak berhenti di situ, timnas Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa lagi ketika bertandang ke Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam, pada tanggal 26 Maret tahun 2023. Di hadapan pendukung lawan, mereka berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor mencolok 3-0. Kemenangan ini bukan hanya memberikan tambahan 3 poin berharga, tetapi juga menandai langkah penting dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Prestasi gemilang ini tidak hanya tercermin dalam klasemen grup, tetapi juga dalam peringkat FIFA terbaru. Setelah meraih 2 kemenangan beruntun atas Vietnam, timnas Indonesia melonjak 8 peringkat dari peringkat 142 menjadi 134. Hal ini menunjukkan bahwa upaya keras dan dedikasi para pemain dan pelatih tidak sia-sia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut pencapaian ini dengan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam. Beliau menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak dalam meraih kesuksesan ini, serta memberikan dorongan kepada timnas untuk terus bekerja keras demi meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Prestasi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan hanya sekadar kemenangan dalam pertandingan, tetapi juga merupakan cerminan dari kerja keras, semangat, dan kebersamaan seluruh bangsa. Melalui pencapaian ini, Indonesia tidak hanya meraih poin dan posisi yang lebih baik dalam klasemen, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan dalam dunia sepak bola internasional. Dukungan dari semua pihak, termasuk para pemain, pelatih, pengurus, dan tentu saja supporter, sangatlah penting dalam meraih kesuksesan ini. Hal ini juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi timnas Indonesia di masa depan, serta memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bermimpi dan bekerja keras menggapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Pada Maret tahun 2025, menjadi titik paling cepat yang dimungkinkan bagi timnas Indonesia untuk menembus peringkat 70 dunia dalam ranking FIFA. Hal ini didasarkan pada proyeksi konsisten meraih kemenangan dari Juni tahun 2024 hingga Maret tahun 2025. Serta tambahan poin yang diharapkan dari pertandingan kualifikasi dan laga uji coba. Pernyataan tersebut berakar dari target jangka pendek Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia berambisi menembus peringkat 100 dunia. Erick Thohir menegaskan bahwa dengan terus membangun tim nasional, termasuk melibatkan pemain muda, tujuan jangka panjangnya adalah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia FIFA sebagai peserta, bukan hanya sebagai tuan rumah. Saat ini, timnas Indonesia menduduki peringkat 134 dunia dalam ranking FIFA. Namun dengan potensi untuk terus meningkat jika konsisten dalam meraih hasil positif dari pertandingan ke pertandingan. Sejarah mencatat bahwa posisi terbaik skuad Garuda dalam ranking FIFA adalah peringkat 76 dunia pada September tahun 1998. Pertanyaan kemudian muncul, kapan timnas Indonesia dapat menembus ranking 70-an dunia seperti yang pernah terjadi pada 1998? Dengan berbagai faktor pendukung, seperti pertumbuhan pemain-pemain keturunan tambahan dan perbaikan dalam kompetisi lokal, serta konsistensi dalam meraih kemenangan, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meroket ke peringkat 70-an dunia pada Maret tahun 2025. Asumsinya, timnas Indonesia perlu meraih minimal 30 poin dalam 9 FIFA Matchday ke depan, termasuk kemenangan penting atas Irak dan Filipina dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni tahun 2024. Selain itu, laga-laga uji coba pada FIFA Matchday September tahun 2024,
Oktober tahun 2024, dan Maret tahun 2025 juga diharapkan memberikan tambahan poin yang signifikan. Namun, meskipun terdengar optimistis, capaian ini tentu tidaklah mudah. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diisi dengan tim-tim kuat dan kompetitif, yang akan menjadi ujian nyata bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya maksimal, keseriusan, dan konsistensi dalam persiapan serta performa di lapangan untuk dapat meraih tujuan tersebut. Proyeksi pencapaian timnas Indonesia dalam menembus peringkat 70 dunia pada Maret tahun 2025 merupakan langkah ambisius dan optimistis. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut memberikan gambaran bahwa target tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, tantangan yang dihadapi timnas Indonesia, baik dari segi kompetisi maupun performa tim, tidak boleh dianggap remeh. Capaian tersebut memerlukan dedikasi, kerja keras, dan koordinasi yang solid dari seluruh elemen yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Dengan tambahan 6 pemain grade A, Indonesia bisa menjadi tim terbaik untuk kedepannya. Timnas Indonesia memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan demikian, formasi tim dapat disusun dengan lebih optimal untuk menghadapi lawan-lawan tangguh dalam persaingan mencapai tiket Piala Dunia. Dalam formasi 3-4-3 yang menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Maarten Paes. Di belakangnya, 3 bek utama akan diisi oleh Jay Ises, Miss Hilgers, dan Justin Hubner. Mereka akan bertugas untuk menjaga pertahanan dengan solid dan menghalangi serangan lawan. Di sisi kanan, Kevin Dix akan ditempatkan sebagai wingback, yang memiliki tugas untuk memberikan dukungan dalam serangan serta kembali membantu pertahanan saat dibutuhkan. Sedangkan di sisi kiri, Kelvin Verdong akan mengisi peran yang sama, memberikan dimensi serangan tambahan dari sisi lapangan. Di lini tengah, peran kreatif dan kontrol akan diemban oleh para gelandang timnas Indonesia. Dengan tambahan kekuatan dari pemain grade A, pola permainan dan distribusi bola di lini tengah dapat menjadi lebih efektif. Hal ini akan membantu dalam menciptakan peluang gol serta mengontrol ritme permainan. Di lini depan, peran sebagai ujung tombak akan diemban oleh para penyerang yang memiliki kemampuan mencetak gol. Dengan formasi 3-4-3, timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak opsi serangan dan kekuatan di lini depan untuk menekan pertahanan lawan. Tambahan 6 pemain grade A menjadi modal penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan formasi yang telah terbukti efektif, timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih hasil positif dan mencapai tujuan mereka menuju Piala Dunia. Dengan penempatan pemain yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kekuatan masing-masing, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan penampilan yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Prediksi line up timnas Indonesia U23 vs Timnas Arab Saudi U23 menjelang Piala Asia U23 2024 malam ini di Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab pada Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh skuad Garuda Muda dalam perjalanan mereka di turnamen ini. Sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 2024, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan awal di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun, ada 4 pemain yang belum bergabung dengan tim, yakni Alfeandra Dewangga, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chuaon. Alfeandra Dewangga masih dalam tahap pemulihan setelah operasi, sementara 3 pemain lainnya terkendala oleh masalah izin klub. Dengan absennya 4 pemain tersebut, Shin Tae-yong harus mengandalkan 3 pemain dari luar negeri, yaitu Rafael Struijk Ado Den Haag, Ivar Jenner FC Utrecht dan Pratama Arhan Suwon FC untuk memperkuat skuad timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan ini, Shin Tae-yong diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang telah menjadi pilihannya. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari diproyeksikan untuk menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia U23. Sementara itu, lini pertahanan akan diisi oleh 3 bek sejajar.
dengan Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Komang Teguh menjadi pilihan utamanya. Di sisi kanan, Bagas Kava diharapkan akan menjadi pilihan sebagai wingback, sementara Pratama Arhan kemungkinan akan ditempatkan di sisi kiri sebagai pendukung serangan. Di lini tengah, peran gelandang sentral akan diemban oleh Arhan Fikri dan Ivar Jenner, yang diharapkan mampu memberikan kontrol dan kreativitas di lapangan. Sementara itu, di lini serang, Witan Sulaiman diyakini akan mendapatkan peran sebagai winger kanan, dengan Rafael Struijk mengisi posisi winger kiri. Posisi sebagai penyerang tengah kemungkinan akan diemban oleh Hoki Caraka, yang diharapkan dapat menciptakan peluang gol bagi Timnas Indonesia U23. Dengan komposisi ini, diharapkan Timnas Indonesia U23 dapat tampil dengan percaya diri dan semangat juang tinggi untuk meraih hasil positif melawan Timnas Arab Saudi U23. Meskipun menghadapi beberapa hambatan dalam persiapan, skuad Garuda Muda diyakini akan memberikan perlawanan sengit dan berusaha keras untuk meraih kemenangan di turnamen ini. Saya percaya Timnas Indonesia bakal memenangkan pertandingan malam ini. Pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi sorotan utama dalam persiapan menuju Piala Asia U23 2024 dengan kehadiran pemain dari luar negeri yang semakin melengkapi skuad. Kabar terbaru datang dengan bergabungnya Pratama Arhan, pemain Suwon FC, yang secara resmi merapat ke tim pada hari tersebut. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto, secara langsung memberikan konfirmasi tentang kedatangan Arhan. Nova menyampaikan bahwa Arhan baru saja bergabung pada hari tersebut, memberikan tambahan kekuatan dan kedalaman pada skuad Timnas Indonesia U23. Kedatangan Arhan membuat skuad Timnas Indonesia U23 semakin komplit, menyusul kedatangan dua pemain dari luar negeri sebelumnya, yaitu Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, masih ada 3 pemain lainnya dari luar negeri yang belum bergabung dengan TC Timnas Indonesia, yakni Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chuaon. Terkait kedatangan ketiga pemain tersebut, Nova belum dapat memberikan komentar lebih lanjut. Dia hanya meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya terkait kehadiran mereka dalam TC Timnas Indonesia. Disebutkan bahwa ada kemungkinan Justin Hubner tidak dapat merapat karena kendala dengan klubnya. Sementara itu, kabar mengenai Marcelino dan Nathan masih belum pasti. Selama berada di Dubai, Timnas Indonesia U23 memiliki 2 pertandingan uji coba yang dijadwalkan. Menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 April dan Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April mendatang. Piala Asia U23 2024 sendiri akan digelar di Qatar mulai tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Persiapan Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 semakin terasa serius dengan kedatangan para pemain dari luar negeri. Bergabungnya Pratama Arhan menjadi tambahan berharga bagi skuad yang sudah terbilang solid. Meskipun masih ada beberapa pemain yang belum merapat, diharapkan mereka dapat segera bergabung untuk memaksimalkan persiapan tim. Kehadiran pemain dari luar negeri memberikan dimensi baru bagi tim, dengan pengalaman dan kualitas yang mereka bawa. Pertandingan uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan menjadi kesempatan bagi tim untuk mengasah kemampuan dan merapatkan barisan sebelum memulai kompetisi resmi. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, diharapkan Timnas Indonesia U23 dapat tampil maksimal dan meraih hasil yang membanggakan di Piala Asia U23 2024. Kemajuan yang terus dialami oleh Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Malaysia, yang tidak bisa menyembunyikan rasa iri akan perkembangan positif yang terus ditorehkan oleh tim Garuda. Dalam beberapa waktu mendatang, Timnas Indonesia bahkan diantisipasi akan semakin mengukuhkan kualitasnya dengan kedatangan sejumlah pemain keturunan yang telah berkiprah di klub-klub ternama di Eropa. Hal ini menjadi kabar gembira bagi supporter Timnas Indonesia, namun sebaliknya, masyarakat Malaysia mulai merasa cemas dengan potensi kekuatan tambahan yang akan dimiliki oleh rival mereka. Kedatangan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri ini akan memberikan dimensi baru bagi Timnas Indonesia, memperkaya opsi strategi dan meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan.
Hal ini mengundang harapan bahwa timnas Indonesia tidak hanya akan tampil dominan di level Asia, tetapi juga bisa menembus pasar internasional dan menyaingi tim-tim top di dunia. Dalam konteks saat ini, timnas Indonesia sudah berada di ambang pencapaian besar dengan hampir pastinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta mengamankan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Prestasi ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan eksistensinya di kancah sepak bola Asia dan dunia. Sementara itu, timnas Malaysia mengalami tren yang berbeda dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun sempat menunjukkan performa mengesankan dengan 2 kali berhasil menahan imbang Suriah dan China dalam laga uji coba, performa mereka cenderung menurun belakangan ini. Kegagalan di fase grup Piala Asia 2023 dan serangkaian kekalahan dari Oman dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memperburuk situasi mereka. Perbedaan signifikan dalam gaya permainan antara pendekatan Shin Tae-yong yang lebih menekankan pada permainan bola ke kaki dan pendekatan Kim Pan-gon yang cenderung menggunakan gaya long ball menjadi sorotan dalam perbincangan masyarakat. Meskipun beberapa penggemar timnas Malaysia masih mendukung gaya permainan Kim Pan-gon, kenyataannya menunjukkan bahwa gaya permainan modern seperti yang diterapkan oleh Shin Tae-yong lebih efektif dalam situasi kompetisi saat ini. Dalam ulasan ini, tergambar dengan jelas perbandingan antara kemajuan yang dialami oleh timnas Indonesia dengan penurunan performa timnas Malaysia dalam beberapa bulan terakhir. Dengan menyertakan fakta dan analisis yang mendalam, ulasan tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika persaingan antara kedua tim nasional tersebut.